Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku bakalan membahas mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron. Yuk kita simak videonya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai hormon. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan hormon? Nah, untuk hormon itu merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ-organ reproduksi. Nah, hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan juga ovulasi. Nah, untuk pengertian dari hormon estrogen ini, yang pertama ini adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik pertumbuhan seksual wanita serta proses reproduksi. Hormon ini juga sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh perempuan, tapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Jadi untuk hormon estrogen ini pun sangat berperan penting banget untuk wanita ya. Jadi dibandingkan pria, hormon ini juga berpengaruh besar bagi wanita karena salah satunya yaitu untuk siklus menstruasi dan juga untuk kehamilan. Dan hormon pun juga nggak cuma didapat dari wanita ya, tapi untuk pria juga ini juga berlaku. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai hormon estrogen, kali ini kita akan membahas tentang hormon progesteron. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan hormon progesteron? Hormon progesteron ini disebut juga sebagai hormon kehamilan, memiliki banyak peran dalam pertumbuhan janin. Nah, progesteron ini juga berperan dalam mempersiapkan rahim sebagai tempat tumbuhnya janin. Lalu progesteron ini bersama dengan estrogen juga mengubah lendir leher rahim menjadi lebih kental dan menebal di awal masa kehamilan. Jadi untuk hormon progesteron ini dibandingkan dengan estrogen, progesteron ini sangat-sangat penting sekali ya, karena apalagi khususnya untuk wanita yang sedang hamil. Jadi hormon progesteron ini sangat berperan dalam mempersiapkan rahim sebagai tempat bertumbuhnya janin, dan juga progesteron juga bersama estrogen ini mengubah lendir leher rahim menjadi lebih kental dan juga menebal gitu. Jadi sama-sama memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi wanita yang hamil. Lalu ada fungsi hormon estrogen dan progesteron. Nah, fungsinya itu apa sih? Nah, fungsi hormon estrogen dan progesteron ini sebenarnya saling berkaitan dalam mengatur siklus menstruasi. Namun, tugas utama dari hormon progesteron pada wanita ini yaitu mempersiapkan tubuh untuk melalui masa kehamilan. Saat seorang wanita hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan meningkat. Jadi keduanya memang memiliki kaitan dan fungsi yang benar-benar sangat penting untuk wanita hamil. Lalu di sini juga ada estrogen ya. Estrogen ini sudah terdapat di tubuh wanita sebelum hamil. Namun kadarnya akan meningkat secara signifikan sejak terjadinya kehamilan. Nah, kenaikan kadar hormon ini pun juga memicu munculnya rasa mual, terutama pada trimester pertama kehamilan. Pada trimester kedua, hormon ini turut andil dalam memperbesar saluran susu di payudara. Jadi ketika fungsi dari hormon estrogen dan progesteron ini itu dua-duanya memiliki fungsi yang sangat penting sekali untuk wanita hamil. Namun untuk estrogen ini sebelum terjadinya kehamilan, hormon ini pun juga memang sudah ada di dalam tubuh wanita. Ya, namun secara signifikan ini pun akan terjadi saat kehamilan. Jadi kadarnya itu akan meningkat ketika kehamilan gitu. Nah, lalu ada fungsi dan efek dari hormon estrogen selama kehamilan, yaitu membentuk pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi ke janin, dan juga ada membantu dalam pemberian nutrisi yang dibutuhkan janin untuk berkembang, sehingga mendukung perkembangan janin menjadi lebih sempurna, lebih baik gitu kan. Dan juga meningkatkan aliran darah dalam tubuh, termasuk aliran darah ke kulit. Nah, sehingga menimbulkan kesan glowing pada beberapa ibu hamil. Jadi mungkin akan terlihat lebih segar ya mungkin ya kepada ibu hamil. Fungsi dari efek
hormon estrogen ini seperti itu, dan akan memberikan aliran darah ke kulit ya, menimbulkan kesan glowing pada beberapa ibu hamil ini, mungkin memberikan kesegaran, memberikan kecerahan gitu kepada ibu hamil seperti itu. Setelah tadi kita membahas mengenai estrogen, nah untuk progesteron pun juga sudah ada dari sebelum hamil, namun kadarnya akan mengalami peningkatan saat hamil. Nah, meningkatnya kadar hormon ini selama kehamilan memicu munculnya rambut-rambut halus pada bagian payudara atau perut, lalu ada rasa pusing, mual, hingga sembelit. Mungkin dibandingkan hormon estrogen yang memberikan kesan positif pada saat hamil. Nah, untuk progesteron ini justru sebaliknya, yaitu memberikan efek-efek yang memang terjadi pada wanita hamil ya, seperti mual, mulas, atau hingga sembelit. Jadi ada positif maupun negatif yang dirasakan dari hormon-hormon progesteron dan juga estrogen. Nah, meski dapat membawa efek yang tidak menyenangkan, progesteron juga memiliki peran penting ya. Yang pertama ini adalah menjaga otot rahim tetap rileks selama kehamilan berlangsung, lalu menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang, menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap kehadiran janin di dalam tubuh, dan menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI. Nah, jadi jangan berpikiran bahwa hormon progesteron ini adalah hormon yang tidak baik ya, hormon yang memberikan efek tidak nyaman pada ibu hamil. Tetapi di balik itu semua, progesteron juga nggak kalah pentingnya dari estrogen. Jadi sama-sama memiliki fungsi dan perannya masing-masing untuk wanita hamil. Nah, kali ini yang benar-benar akan kita bahas yaitu bagaimana cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Nah, di sini itu ada efek, kita bahas mengenai pil KB ya. Biasanya di efek pil KB ini atau kontrasepsi ini itu dapat mencegah kehamilan, merupakan kerja aktif dari komponen-komponen yang ada dalam pil tersebut. Pada pil kombinasi, lalu ada komponen estrogen dan komponen progesteron bekerja sama untuk menghambat terjadinya ovulasi. Nah, aktivitas tersebut terjadi pada tingkat hipotalamus, yaitu dengan menghambat GRH atau gonadotropin releasing hormone, sehingga pelepasan FSH dan LH yang berasal dari kelenjar hipofisa anterior akan terhambat, dan hal tersebut akan menimbulkan hambatan pada ovarium secara sekunder. Nah, perkembangan ilmu atau pengetahuan dan teknologi hormonal telah mempelajari bahwa estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus, sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan juga proses ovulasi. Di bawah pengaruh hipotalamus, hipofisis mengeluarkan follicle stimulating hormone atau FSH ya, dan luteinizing hormon atau LH. Ini hormon-hormon dapat merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan juga progesteron. Dua hormon yang ini menumbuhkan endometrium pada waktu daur haid dalam keseimbangan tertentu yang menyebabkan ovulasi, dan akhirnya penurunan kadarnya menyebabkan disintegrasi endometrium dan haid. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk menggunakan kombinasi estrogen dan progesteron sebagai cara kontrasepsi dengan jalan mencegah terjadinya ovulasi. Lalu juga estrogen dan progestin dapat mempengaruhi proses biokimia dan fungsi fisiologik hepar yang merupakan organ penting dalam proses metabolisme. Gangguan ini pun juga mudah terjadi pada gangguan penggunaan jangka waktu lama. Salah satu gangguan pada 55 metabolisme yaitu gangguan pada metabolisme lemak, di mana estrogen ini pun dapat metabolisme, yaitu gangguan pada metabolisme lemak, di mana estrogen dapat meningkatkan kolesterol, trigliserida, HDL, dan juga LDL. Nah, sedangkan progestin ini dapat menurunkan HDL. Nah, seperti itu cara kerja dari hormon estrogen dan progesteron.
yang ada dalam pil KB atau pil kontrasepsi yang biasanya untuk mencegah kehamilan. Jadi itu adalah beberapa efek yang membuat wanita menjadi tidak hamil. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam pil atau pil kontrasepsi, kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron secara komprehensifnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai cara kerja hormon estrogen. Cara kerja hormon estrogen ini terdapat dua tipe utama reseptor androgen di nukleus sel, yaitu reseptor estrogen yang dikode oleh sebuah gen di kromosom 6 dan reseptor estrogen yang dikode oleh sebuah gen di kromosom 14. Setelah mengikat estrogen, reseptor ini membentuk homoditer lalu berikatan dengan DNA dan mengubah transkripsinya. Sebagian besar efek dari estrogen ini bersifat genomik, yaitu disebabkan oleh efek pada nukleus. Efek tersebut meliputi efek pelepasan impuls neuron di otak dan mungkin efek umpan balik pada sekresi gonadotropin. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa efek-efek ini diperantarai oleh reseptor di membran sel yang nampaknya secara struktural berkaitan dengan reseptor di nukleus dan menimbulkan efek melalui jalur protein. Ini dijumpai pada progesteron, testosteron, glucocorticoid, aldosteron, dan 1,25 di hidroksicholecalciferol mungkin juga ditimbulkan oleh reseptor membran. Nah, jadi untuk cara kerja hormon estrogen ini pun juga sangat banyak ya, meliputi beberapa tahap dan juga efek ini pun juga dijumpai dari beberapa hormon yang lain, gak cuma dari estrogen maupun progesteron itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang cara kerja dari hormon estrogen, maka kali ini kita akan membahas cara kerja dari hormon progesteron juga secara komprehensifnya. Nah, efek progesteron ini seperti steroid lain terjadi melalui efek pada DNA sehingga tercetus sintesis baru, RNA baru. Nah, seperti yang dinyatakan bahwa reseptor progesteron ini terikat ke suatu head shock protein tanpa adanya steroid. Dan pengikatan dari progesteron ini pun juga menyebabkan pelepasan head shock protein sehingga ranah pengikatan DNA pada reseptor menjadi terpanjang. Nah, steroid sintetik ini ada mifepriston atau RU486 ini berikatan dengan reseptor, tetapi tidak menyebabkan pelepasan head shock protein, dan obat ini pun juga menghambat pengikatan progesteron. Karena kelangsungan kehamilan muda tergantung pada efek stimulasi progesteronnya terhadap pertumbuhan endometrium dan inhibisinya terhadap kontraksi uterus, lalu ada mifepriston menyebabkan abortus. Nah, di beberapa negara, mifepriston yang dikombinasikan dengan prostaglandin digunakan untuk menimbulkan abortus efektif. Nah, terdapat dua isoform reseptor progesteron, PRA dan juga PRB, yang dihasilkan dari satu gen yang diolah secara berbeda. Nah, PRA merupakan reseptor yang berbentuk buntung atau truncated, tetapi besar kemungkinannya bahwa kedua isoform ini tersebut memperantarai banyak efek-efek. Nah, jadi untuk cara kerja hormon progesteron secara kesimpulannya itu seperti steroid lain, terjadi efek pada DNA sehingga tercetusnya RNA baru gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi untuk untuk terjadinya stimulan-stimulan yang menyebabkan abortus juga ada. Nah, jadi obat ini pun juga bisa bisa menstimulasi progesteron, hormon progesteronnya terhadap pertumbuhan endometrium dan inhibisinya terhadap kontraksi uterus, sehingga mifepristonnya itu menyebabkan abortus. Jadi ini termasuk caranya
Mungkin pil ini termasuk ke dalam cara untuk bisa mengakibatkan abortus. Nah, mungkin untuk beberapa hal yang sebelumnya kita bahas tadi, itu adalah cara kerja untuk wanita agar tidak hamil, yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi berupa pil ya, yang di dalam itu terdapat ada hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, teman-teman semua, materi kali ini sudah selesai dan semoga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton dan semoga menambah ilmu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.